Yang berikutnya 33. Di antara zaman yang buruk. Di antara zaman yang buruk. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, sayati 'alan nasi zamanun yajlisu fi masajidihim syayatinu yu'allimunahum amra dinihim. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, yajlisu, yang duduk fi masajidihim, di masjid-masjid mereka, syayatinu, setan-setan. Maksudnya orang yang sebenarnya bukan ahli. Yu'allimunahum amra dinihim, mereka mengajari manusia urusan agama. Akan datang satu zaman seperti itu. Sebenarnya yang duduk di masjid untuk mengajarkan ilmu, yang duduk di masjid untuk menyampaikan ilmu, itu orang-orang yang memang ahli ilmu, tahu hukum-hukum, tahu perkara-perkara agama, tahu kandungan Al-Quran, tahu banyak hal tentang hadis-hadis Nabi. Dia yang berhak menyampaikan. Tetapi nanti yang menyampaikan bukan orang yang demikian, tapi syayatinu, setan-setan. Artinya orang yang sebenarnya bukan ahli, tapi kemudian menyampaikan. Maka itu adalah dol mudil. Dirinya tidak ada ilmu, bukan orang yang ahli, bukan orang yang capable, maka dol, menyesatkan. Dia sesat. Kemudian disampaikan kepada umat, menyesatkan sudah. Dol mudil, sesat, menyesatkan. Ada postingan mungkin hari kemarin atau kemarin lusa, lupa. Seseorang yang ada embel-embel ustadznya, kemudian mengkritisi cadar. Saya heran sama wanita-wanita bercadar. Kok bisa seharian pakai cadar, apa nggak bau jigong itu? Mulutmu yang berjigong. Kan begitu. Jadi apakah paham tentang hakikat cadar? Dalam Al-Quran sangat jelas, dalam hadis sangat jelas, itu adalah syariat. Lalu kok kemudian dikritisi? Yang menjadi heran kan di depannya pakai embel-embel ustadz. Ini orang ngerti Al-Quran apa enggak? Lah hadis-hadis tentang hijab dia ngerti apa enggak? Kok ringan sekali mengkritisi cadar, kemudian mengatakan bukan bagian dari syariat. Kalau bukan orang yang ada embel-embel ustadz, sehingga bisa jadi dia belum tahu, barangkali dia mempertanyakan atau bertanya wajar dalam tanda petik. Tetapi kalau orang berembel-embel ustadz mempertanyakan, kita heran, kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu namanya syayatin. Jadi yang menyampaikan agama bukan orang yang seharusnya menyampaikan. Ini adalah ucapannya Sufyan bin Uyainah yang senada dengan hadis Nabi. Apa kalau istilah dari Nabi akan muncul nanti di suatu zaman, ruwai bidah. Kalau istilah dari Nabi, ruwai bidah, orang yang sesungguhnya bukan ahli tetapi banyak berbicara di depan umum. Jadi kondisinya memang berbeda kalau dibandingkan dengan sahabat, dibandingkan dengan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada zaman sahabat. Setiap orang dari sahabat itu takut menyampaikan suatu permasalahan agama, takut berfatwa. Dia berharap agar orang lain saja yang menyampaikan. Nanti orang yang lain ini juga takut, berharap agar ada orang lain saja yang menyampaikan, jangan saya. Pernah diriwayatkan ada suatu permasalahan berputar dari
200 sahabat sampai kembali kepada orang yang pertama. Karena takut menyampaikan. Berbeda dengan zaman sekarang, ilmu menjadi kurang berwibawa, akhirnya siapapun mudah-mudahnya menyampaikan. Wah, ini ruwaibidah. Bukan ahli tetapi menyampaikan. Namanya ruwaibidah. Di sini disebutkan syayatin. Akan datang suatu zaman yang duduk di masjid menyampaikan ilmu adalah syayatin. Orang sesungguhnya bukan ahli tapi menyampaikan. Sehingga wajar sekali banyak ustadz-ustadz kita yang mengingatkan agar yang menyampaikan agama dilihat bisa bahasa Arab apa enggak. Kalau modal yang utama, alat yang utama di dalam mempelajari Al-Quran dan hadis yaitu bahasa Arab itu sudah tidak dimiliki, terus pemahamannya dari mana? Dari terjemah misalnya, mengambil dari terjemah perlu diketahui ada perbedaan uslub antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kadang-kadang orang itu kesusahan ini dalam bahasa Arab untuk diterjemahkan bahasa Indonesia aja apa ya. Kalau orang tidak ngerti bahasa Arab kemudian membaca terjemahannya, oh ini berarti maksudnya ini sesuai dengan pemahaman dirinya terhadap bahasa Indonesia tadi, padahal bahasa Arabnya bukan demikian. Nah, kalau tahu bahasa Arab kan lihat langsung pada referensinya, oh ini yang dimaksud. Jadi ada perbedaan uslub, ada perbedaan tradisi bahasa juga, kebiasaan-kebiasaan di dalam bahasa. Nah, itu diantaranya. Lah kemudian kalau gak ada bahasa Arab gimana mempelajari kaedah-kaedah yang lain, usul fikih? Maka berat. Lalu bagaimana mengkaji usul tafsir? Berat. Makanya para ustadz kita mengingatkan orang-orang yang suka-suka tampil tetapi sesungguhnya gak bisa bahasa Arab, itu mengerikan. Itu mengerikan. Maka kita terima kasih kepada para ustadz kita yang banyak mengingatkan tentang masalah ini. Biar tidak terjadi ruwaibidah, orang yang sesungguhnya bukan ahli tetapi kemudian menyampaikan di depan banyak umum.